Bagai bara yang tersulut angin, Pendeta Ezra Soru meledak ketika disebut kafir. Suaranya meninggi, emosinya memuncak, seakan langit pun ikut bergetar. Namun di sisi lain, Ustadz Adi Hidayat hadir laksana cahaya yang menembus gelap, menjawab dengan tenang, penuh dalil yang menusuk logika. Inilah panggung besar di mana api dan air bertemu, menguji keyakinan masing-masing. Saksikanlah, jangan lewatkan detik panas perdebatan ini. Banyak kali orang Islam menggunakan kata kafir ini untuk menunjuk kepada orang Kristen atau bahkan semua yang bukan Islam, ya. Nah, kalau kita melihat bahwa memang hubungan antara Islam dengan agama-agama yang lain seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya kelihatannya tidak terlalu bergesekan, tapi khusus dengan Kristen itu Islam merasa sangat bergesekan dengan Kristen. Ya, mengapa? Mungkin karena ada kesamaan atau kemiripan di dalam ajarannya atau kisah-kisah baik di Alkitab dan juga di Al-Quran menyangkut Abraham atau Ibrahim, menyangkut Maria atau Miriam, Musa, Adam, bahkan Yesus yang disebut di sana sebagai Isa Al-Masih. Juga mungkin karena dua agama ini adalah agama yang bersifat misi, di mana mau memberitakan tentang apa yang diimani kepada orang lain, dan karena itu maka gesekan itu antara Kristen dan Islam lebih terasa ketimbang Islam dengan agama yang lain, sehingga memang banyak kali orang Kristen disebut sebagai orang kafir. Orang Kristen itu kafir atau tidak, itu benar atau tidaknya itu tergantung dari soal definisi apa itu kafir. Ya, saya kira di sini mungkin ada dua definisi yang juga dipegang. Misalnya ya, kalau kafir itu dianggap atau didefinisikan sebagai tidak bertuhan atau tidak mempunyai sesembahan alias ateis. Ateis itu orang yang tidak percaya ada Tuhan atau percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, misalnya orang-orang seperti Ludwig Feuerbach juga yang mengatakan bahwa agama itu sebenarnya hanya mimpi dari manusia kasta rendah, itu seorang ateis dari Jerman. Juga Friedrich Nietzsche yang juga mengatakan bahwa God is die, Allah sudah mati, dia memperkenalkan filsafat atau teologi Allah mati. Nah, kalau ateis, kafir itu diartikan sebagai tidak bertuhan atau ateis, maka adalah salah kalau menuduh bahwa orang Kristen itu adalah kafir. Mengapa? Karena orang Kristen itu bertuhan. Ya, kita bertuhan. Kalau kita bertuhan masa dikatakan kafir? Kalau kita mengikuti definisi ini. Karena itu juga maka semua yang bertuhan itu entah Tuhannya itu batu kah, kayu kah, apa, tidak peduli. Yang penting dia ada sesembahan, dia bukan ateis, maka dia tidak bisa disebut kafir. Itu kalau kita mengikuti definisi bahwa kafir itu sama dengan tidak bertuhan atau ateis. Tapi ada definisi yang lain ya soal kafir ini. Definisi kedua ini mungkin mau mengatakan bahwa kafir itu didefinisikan sebagai orang yang tidak termasuk di dalam agama kita atau orang yang tidak seiman dengan iman kita. Nah, kalau definisi ini yang dipakai, maka apa yang dikatakan oleh orang Islam itu benar, bahwa Kristen itu kafir. Ya karena apa? Ya karena kita tidak mempercayai apa yang mereka percayai. Kita tidak memeluk iman seperti yang mereka percayai. Nah, maka dengan definisi ini memang ya betul juga bahwa kita kafir bagi atau di mata mereka. Ya, kalau kita konsisten dengan definisi ini, maka bagi saya adalah bahwa semua agama juga termasuk Islam juga kafir. Si Habib Rizik juga kafir. Semua saksi-saksi itu orang-orang FPI semua juga kafir juga. Kenapa? Karena pada dasarnya semua yang tidak sama dengan saya, semua yang tidak beragama sama dengan saya, semua yang tidak memeluk keyakinan saya adalah kafir. Nah, Islam kan tidak percaya apa yang Kristen percaya, berarti Islam juga kafir. Ya, maka sekali lagi semua agama pada dasarnya adalah kafir bagi agama lain, ditinjau dari definisi yang kedua ini. Maka pada waktu orang bilang kita kafir, kita juga bilang sama, kamu juga kafir. Saya kafir di mata kamu, kamu juga kafir di mata saya. Nah, saya kira kita tidak pusingkanlah
Islam mau bilang kita kafir kah? Terserahlah. Kenapa? Karena pada saat mereka bilang kafir, karena apa? Karena kita tidak percaya iman Islam. Iya, tapi pada saat itu juga kamu juga kafir. Kenapa? Karena kamu tidak percaya apa yang saya percaya. Saat kamu tidak percaya Allah Tritunggal, kamu tidak percaya Yesus Allah Tuhan, Yesus Juru Selamat, dan lain sebagainya. Saya tidak sama dengan kamu, kamu anggap saya kafir. Tapi kamu juga tidak sama dengan saya, berarti kamu juga kafir. Jadi marilah kita saling mengkafirkan. Ya, kita kafir mengkafirkan. Nah, tapi ya disayangkannya adalah kok sesama kafir kok saling mengkafirkan. Nah, ini jadi pusing kita dengan hal seperti ini. Nah, hal seperti ini menurut saya adalah sesuatu yang harusnya, kalaupun kita misalnya percaya bahwa ini si A, si B, si kafir ya, tapi dengan mengucapkan itu di dalam suatu konteks pluralisme atau juga kehidupan yang begitu plural dan dengan nada kebencian dan seolah-olah paling benar, saya kira kita kembali saja. Kalau memang mau pakai definisi kedua ya, saya kafir bagimu tapi kamu juga kafir bagi saya. Selesai. Jadi tak usah pusing. Ya, yang bilang kita kafir juga kafir. Titik. Di Quran itu ada 3 jenis kafir, 3 jenis kekufuran. 1 kafar, 2 kafir, 3 kufar. Itu beda. Baik, lihat 1 kafar, jamaknya kafaru. Contohnya kafar, Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Contoh kafaru, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-6. Paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Menggunakan kata kafaru. Kalau disebutkan kafar atau kafaru bentuk jamaknya, itu menunjukkan umumnya pada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Jadi yang dimaksud perbuatannya, bukan orangnya. Ingat, bukan orang kafir yang dimaksudkan, maaf, yang dimaksudkan non muslim, bukan. Tapi setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah, sekalipun dikerjakan oleh orang yang mengaku muslim. Misal, orangnya muslim, di KTP-nya tertulis agamanya Islam, cuman gak mau sholat. Antum pernah menemukan orang Islam gak mau sholat? Ada. Nah, itu disebut kafar. Kafar. Kenapa menggunakan kalimat kafar sebagai sindiran? Kok gak ada beda ya seperti orang yang belum beriman? Ya, orang tidak beriman, tidak sholat. Memang dia nggak sholat karena tidak ada iman dalam dirinya. Tapi kamu kan mengaku beriman. Kenapa kamu tidak sholat? Maka perbuatannya disebut kafar untuk mengidentikan dengan perbuatan orang kafir. Nggak ada beda di situ. Misal, antum mendapatkan harta yang wajib zakat. Ketika sudah tiba masa zakatnya, tidak antum keluarkan. Salah tidak? Salah. Antum tidak keluar dari Islam, tapi perbuatan salah itu diidentikan seperti perbuatan orang yang kafir. Karena orang kafir tidak berzakat, gak ada iman dalam dirinya. Antum, maaf, punya iman, gak mau zakat, maka disebut dengan kafar. Lihatlah, in syakartum, kalau kamu mau bersyukur dengan harta yang kami titipkan kepadamu, anda keluarkan zakat, anda keluarkan infak, la azidannakum, wala in kafartum. Tapi kalau anda kafar, perbuatan yang menyimpang. Jelas? Jadi kalau disebutkan kafar, itu salah satunya menunjuk pada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah jika dikerjakan oleh orang beriman tapi tidak sekaligus mengeluarkan dia dari keimanannya. Jelas ya? Belum tentu mengeluarkan dia dari keimanannya, kecuali kalau berbuat dosa besar yang dengan itu mengeluarkan dia dari iman. Tayyib. 2 kafir. Kafir. Kalau disebutkan kafir, itu umumnya menunjuk pada orangnya, non muslim. Non-muslim. Dan biasanya levelnya itu umumnya tidak banyak mengganggu secara fisik pada orang Islam, tapi suka ngajak-ngajak. Misal, zaman Nabi sudah ada sekelompok orang di awal-awal masa Islam datang kepada Nabi. Ya Muhammad SAW, kita tidak usah berselisih. Kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita saling berperang. Sudah, kita gantian saja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kami. Nyerang sih tidak, cuman ngajak-ngajak.
Maka yang seperti ini disebut dengan kafir, jamaknya kafirun atau kafirin. Maka turun ayat di sini bangsung satu surah disebut dengan namanya mereka al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Disebutkannya kafirun, nyerang sih tidak, cuman suka ngajak-ngajak. Nah, kaidah dalam tafsir menyebutkan kalau ada disebutkan di ayat kejadian tapi orangnya spesifik tidak disebutkan, kejadiannya kapan tidak dirinci, ini menunjukkan akan terjadi lagi kejadian itu di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, dengan tempat-tempat yang tidak sama. Ya, Anda pernah dapatkan orang sekarang nyerang sih tidak, cuman suka ngajak-ngajak. Car free day, karnya yang free. Ngajaknya sih enggak, datang bawa biskuit, Pak minta waktu sebentar. Bapak, yakinlah bawa begini. Ah, itu kan. Baik, datang ke sini, datang ke situ, bawa kerudung, bawa peci, bawa macam-macam. Pernah ada yang begitu? Nah, antum jangan buang-buang energi. Cukup katakan begini, maaf Pak, Bapak terlambat. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti Bapak. Dan turun surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kami tidak maksa, Bapak mau ikut kami silahkan Pak. Ya, tapi kalau Bapak mau berdakwah, Bapak terlambat. Pilihan cuma dua, Bapak ikut kami atau Bapak bertahan dalam kepercayaan Bapak. Lakum dinukum waliyadin. Dibalik kita yang nasihatin dia. Ya, gampang Pak. Dia tidak usah terlampau tegang. Bapak jangan sampai menyebarkan ajaran kepada, nggak usah. Bilang Bapak terlambat, gitu aja. Selesai. Jelas ya? Dan sopan. Kafir itu diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafir. Sesuatu yang terhalang. Dari bahasa Arab bu, kafir. Ya, banyak kosakata bahasa Inggris dari bahasa Arab banyak. Ya, misal sugar, gula dari kata sukar. Kopi dari kata kahwa, dari kahwa. Ya, coffee. Cat, kucing. Ya, dari kata kitun. Ya, dalam bahasa Arab banyak serapan-serapannya. Kafir, kafir ini itu dari bahasa Arab. Kafir. Ya, dari kata kafara. Asalnya sesuatu yang terhalang, tertutup. Kalau dia menyengaja menghalangi dirinya dari sesuatu, membuat tabir, maka orang yang disebut dengan kafir. Kenapa ayat turun Qul ya ayyuhal kafirun? Untuk menyampaikan pesan bahwa orang-orang yang masih belum mau menerima risalah dari Nabi SAW, yang membuat batas dari dirinya dengan hidayah, yang membuat tabir ya sehingga risalah dakwah tidak sampai kepada dirinya. Kalau bahasa paling singkatnya, orang yang masih menutup diri, belum mau menerima dakwah. Sopan sekali. Makanya ketika dipanggil kafir, orang-orang itu nggak marah. Karena bahasanya sopan. Silahkan, mereka orang jahiliyah, paling fasih bahasa Arabnya, bahasanya paling bagus, paling mengerti dengan isi bahasa. Dipanggil kafir, nggak marah bu. Qul ya ayyuhal kafirun. Manggil kafir ya? Tidak. Mereka orang paling fasih bahasa Arab, mereka orang Arab paling asli, mereka mengerti bahasanya, dipanggil kafir, nggak marah. Karena memang kalimat itu sangat sopan. Hei yang masih menutup diri. Yang aneh, orang sekarang. Bukan orang Arab, nggak ngerti bahasa Arab, nggak tahu bahasa Arab, dipanggil kafir, marah. Bapak kafir ya? Apa? Masya Allah. Tuh, ya, aneh memang. Dan silakan, Islam tuh yang paling sopan, Pak, lembut, bahasa Quran tuh luar biasa. Coba bandingkan dengan kepercayaan lain. Ya, orang yang tidak sama dengan kepercayaan bisa disebut beda. Saya punya beberapa kumpulan koleksi beberapa kitab di agama lain, saya bandingkan, Masya Allah, begitu saya baca, kita menyebut dengan sopan, yang tertutup kita disebut domba, tersesat lagi, domba-domba yang tersesat. Antum turun status. Saya tidak teruskan ya, cuman perbandingan ya. Kalau tidak sepakat kita diskusi ya, kita diskusi. Kalau saya teruskan pulang dari sini ditersangka saya nanti. Lihat sini. Kalau perilaku dan orangnya digabungkan jadi satu dan sifatnya menyakiti orang Islam, baik dengan perilakunya atau dengan langsung perbuatan orangnya, maka berubah namanya dari kafir, kafar jadi kufar. Kufar. Misal, pemikiran yang menyerang Islam, budaya yang meruntuhkan nilai-nilai Islam, perbuatan yang memojokkan Islam, sekalipun datang dari orang Islam sendiri. Atau orang-orang non-muslim yang mau menyerang orang Islam, menghancurkan orang-orang Islam dan sebagainya. Maka pada hal yang demikian ini, ada ketegasan bagi kita untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dan keimanan kita. Tegas antum, zero tolerance. Ada budaya-budaya yang tidak sesuai, misalnya masuk kepada Islam, antum gak usah ikuti, tinggalkan. Ada kalimat yang tidak baik, kan kata Quran, tinggalkan yang tidak baik.
Dusta tinggalkan, wailul lil mukadzibin. Maka pada setiap pendusta antum mesti tegas. Penyimpangan-penyimpangan tegas. Ada yang haram yang dilihat mata, tegas palingkan. Ada yang haram yang harus dikerjakan tangan, antum harus tanda tangan proyek yang tidak jelas, tinggalkan. Selesai. Semuanya, jangan cuma hal yang ditafsirkan dengan peperangan saja, tidak. Maksiat, tegas tinggalkan, zero tolerance. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Budaya-budaya dari luar yang tidak ada manfaatnya, tegas tinggalkan. Orang yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW itu, maka dia tegas pada segala hal yang menyimpang. Kita nggak usah berpikir jauh-jauh. Saya ingin tanya kepada antum, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Berapa kali antum tegas menindak segala hal yang menyimpang dalam pandangan mata kita? Bahasa paling singkatnya, berapa kali kita dalam sehari melihat maksiat dengan mata kita? Coba lihat apa yang kita lihat di handphone kita, majalah yang dibaca, acara yang ada di TV. Jangan-jangan sampai hari ini masih senang dengan gosip. Jangan-jangan sampai hari ini masih melihat tayangan-tayangan yang tidak elok untuk dipandang. Seharusnya kalau antum mengaku umat Nabi Muhammad, jauhi semua itu. Kadang-kadang antum ingin jadi orang baik, tapi perangkat kehidupan antum di rumah tidak mendukung antum baik. Katanya ingin soleh, katanya ingin solehah, tapi membuka channel di televisi yang membuat antum keluar dari kesolehan itu. Untuk apa? Menghadirkan hal-hal yang tidak baik ke rumah. Ya kan, antum keluar dari nilai kesolehan itu. Coba lihat berapa kali lisan kita berbuat maksiat sampai ke ujung kaki. Demi Allah saya katakan, kalau antum ingin menjadi orang baik, caranya gampang. Tinggalkan segala hal yang tidak baik. Maka antum akan kembali pada kebaikan-kebaikan. Ciri umat Nabi Muhammad itu, ciri yang pertama kata Al-Quran, tegas pada segala hal yang menyimpang. Bahasa paling singkatnya, ciri umat Nabi itu pasti baik perilakunya. Pertarungan kata ini ibarat badai yang menghantam karang. Esra Soru meledak dengan amarahnya. Sementara Ustadz Adi Hidayat tetap kokoh menjelaskan makna kafir dalam Islam. Kata sederhana yang menjadi lautan makna, kini berubah jadi gelombang perdebatan. Dan kini giliran Anda untuk menilai, apakah kafir sekadar hinaan atau sebuah istilah teologis yang harus diterima apa adanya? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Bagikan video ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini menghadirkan debat penuh drama dan ilmu setiap harinya.